Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kenikmatan iman di dalam Islam. Salawat beriring salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang pada saat ini, sehingga kita bisa mengetahui mana itu yang benar dan mana yang tidak benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad ya. Kali ini akan mengangkat sebuah tema atau ingin menanggapi sebuah fitnahan yang dilontarkan oleh kaum kafir laknatullah tentang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada malam hari ini saya akan sekedar mencoba untuk membuka cakrawala kehidupan dengan menggunakan akal waras atau logika kita sebagai manusia. Benarkah tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh kaum kafir laknatullah terhadap baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kita sebagai manusia yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang diciptakan lebih sempurna daripada makhluk-makhluk ciptaan lainnya, karena kita manusia memiliki akal budi atau akal sehat, akal waras. Kecuali manusia itu hanya mempunyai seonggok otak, tidak mempunyai akal budi atau akal warasnya, maka manusia itu akan lebih hina dari seekor binatang. Karena yang membedakan antara binatang dan manusia itu adalah akal budinya, akal warasnya. Kalau cuman bangga menjadi manusia yang mempunyai seonggok otak, apa bedanya manusia itu dengan binatang? Binatang juga mempunyai seonggok otak di dalam kepalanya. Jadi fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh orang-orang kaum orientalis atau orang-orang kafir laknatullah ini, yang ingin saya angkat salah satunya tentang hinaan mereka bahwa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pedofil. Jadi kita akan buktikan secara akal sehat dan juga secara logika manusia. Jika kita ungkap dengan critical history sejarah, maka orang-orang kafir laknatullah itu tidak akan mempercayai apalagi sejarah-sejarah yang tertulis di buku-buku Islam, ya kan. Dan juga guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita telah menjelaskan itu menurut sejarah, ya kan. Jadi fitnahan yang dilontarkan oleh kaum kafir tentang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelaku pedofil ini adalah fitnahan-fitnahan yang sangat keji yang dilontarkan oleh orang-orang kafir laknatullah karena berdasarkan kebencian terhadap kaum muslimin atau agama Islam ini. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui, korban pedofil itu seperti apa?
dan pelaku pedofil itu seperti apa? Itu yang perlu kita garis bawahi dulu. Yuk kita buka sama-sama menggunakan akal sehat dan secara logika. Bagaimana mungkin seorang pelaku pedofil dan korban pedofil? Ya boleh kita selidiki dan kita bertanya atau sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian yang pernah menimpa manusia tentang pedofil itu. Ada tidak trauma-trauma manusia yang telah menjadi korban pedofil, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkinkah seseorang sebagai pelaku pedofil atau yang menjadi korban pedofil itu masih bisa bersama? Jadi tuduhan fitnahan yang dilontarkan kaum kafir laknatullah terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah lontaran fitnahan-fitnahan terhadap umat Islam yang tidak berdasar, ya kan. Dan juga yang melontarkan itu hanyalah manusia-manusia yang tidak mempunyai akal budi, karena tertutup dengan kebencian terhadap agama Islam dan juga terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini saya analogikan yang sangat sederhana. Jika keluarga Anda adalah korban pedofil, maka apa yang akan terjadi dengan Anda dan juga anak Anda yang menjadi korban pedofil? Kira-kira, ya kan, apa yang akan Anda lakukan? Dan kira-kira trauma apa yang akan mengalami anak Anda? Masih pantaskah korban pedofil ini justru beliau lebih banyak menghafalkan tingkah laku baginda Rasulullah, menghafalkan hadis-hadis Rasulullah, sehingga kaum muslimin yang ada pada saat ini bisa mengetahui hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW dari seseorang yang difitnahkan oleh kaum kafir yang dikatakan bahwa beliau adalah korban pedofil. Jika itu benar, kira-kira menurut manusia yang belakar waras, menerima tidak keluarganya, menerima tidak ayahnya, menerima tidak ibunya ketika anaknya itu menjadi korban pedofil? Ini secara logika manusia aja ya, secara akal waras, supaya manusia itu tidak bangga hanya mempunyai seonggok otak gitu loh. Jadi jangan menjadi umat Yeremia yang bodoh dan tolol. Ya kalau umat Yeremia itu wajar dikatakan bodoh dan tolol karena tidak menggunakan akal warasnya. Dan juga ayo mari kita selidiki, apakah mungkin korban pedofil ini masih ingin melihat orang yang telah melakukan pedofil kepada dirinya sendiri? Jadi lontaran-lontaran fitnahan yang dilakukan oleh kaum kafir laknatullah ini adalah mengambil sejarah dari Hisam bin Urwah, ya kan. Ya itu guru-guru kita sudah banyak sebenarnya menjelaskan, tapi pada saat ini saya hanya ingin menjelaskan secara logika dan nalar manusia yang mempunyai akal waras, kecuali manusia itu gila, ya kan. Coba bayangkan bagaimana mungkin korban pedofil ini bisa menghafalkan hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW jika itu adalah suatu kebenaran. Sementara pada saat itu baginda Rasulullah Muhammad SAW itu banyak yang ingin membunuhnya, yang ingin mengakhiri perjuangan baginda Rasulullah. Jika benar Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan pedofil,
tentu orang-orang zaman jahiliyah yang tidak senang dengan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu akan menyebarkan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena syiar agama Islam yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu berkali-kali baginda Rasulullah Muhammad SAW mengalami yaitu teror yang akan membunuh dirinya. Musuhnya pada saat itu banyak. Jadi jika baginda Rasulullah Muhammad SAW melakukan kekejian yang dituduhkan oleh kaum kafir laknatullah, tentu sejarah itu akan ditulis dengan mantap oleh orang-orang yang ada di zaman jahiliyah di Arab sana, ya kan. Tapi tidak secuil pun sejarah yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah melakukan pedofil. Tetapi karena orang-orang orientalis barat ini dengan mengutip apa yang diceritakan oleh Hisham bin Urwah, sementara pada masa itu Hisham bin Urwah menceritakannya tidak berada di Madinah, sudah berada di Irak, ya kan. Dan ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW dituduh sebagai pedofil, udah tugas kita sebagai umat muslim ini untuk mengkanter fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir laknatullah, ya kan. Yuk marilah kita membuka diri, membuka cakrawala kehidupan kita ini dengan baik dan benar. Jadi ketika kita ingin melontarkan suatu fitnahan, kita harus pandai berkaca dulu. Jadi lontaran fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ini, sebenarnya mereka mengetahui, tapi karena kebodohannya dan kebenciannya terhadap Islam, maka telah menutupi semua akal sehatnya dan akal budinya untuk mencerna sesuatu itu dengan baik. Karena Al-Quran diturunkan dan diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diperuntukkan manusia-manusia yang berakal. Begitu juga sebenarnya sahabat-sahabat Kristiani ini, kalau dia pandai membaca biblos mereka sendiri, bahkan di dalam biblos mereka sendiri dikatakan bahwa hidup itu harus menggunakan akal budi, ya kan. Karena akal budi itu akan membawa karunia. Bahkan manusia yang mereka tuhankan yang bernama Yesus sendiri mengatakan untuk menyembah Allah itu dengan segenap jiwa raga, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Jadi sudah tugas kita untuk mengkanter fitnahan-fitnahan mereka terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Masuk akal enggak ketika keluarga kita yang menjadi korban pedofil kita diam aja? Yuk kita telusuri apa juga yang telah dilakukan oleh Reinhard Sinaga. Ada yang mengalami trauma tinggi tidak korban-korbannya Reinhard Sinaga? Ada tidak yang mengalami trauma tinggi kasus-kasus yang menimpa gereja di Perancis? Karena di sana juga terjadi pedofil yang dilakukan oleh pemuka-pemuka dan petinggi-petinggi gereja. Jadi harusnya berkaca dulu sahabat-sahabat Kristian ini ketika ingin melontarkan fitnahan-fitnahan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berkaca dulu dong dan gunakan akal budinya, ya kan. Coba baca juga sejarah bagaimana ketika Ishak menikahi Rebeka. Pada umur berapa dinikahi oleh Ishak? Dan Rebeka itu berumur berapa? Tetapi inilah indahnya Islam.
Apakah umat Islam pernah mengatakan golongan Nabi itu melakukan pedofil? Tentu tidak. Karena umat Islam ini sangat mengagungkan dan sangat memuji para nabi yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Karena para nabi itu adalah orang-orang pilihan dari Allah. Tentu mereka lebih maksum daripada kita. Jadi bagaimana mungkin pelaku pedofil itu justru bisa menghafalkan ribuan hadis, menghafalkan tata cara ibadah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena kutipan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hisam bin Urwah. Jadi inilah nalar-nalar mereka yang tidak mereka pahami. Jadi sudah tugas kita sebagai umat muslim ini ya menampar pernyataan mereka sendiri itu dengan apa yang tertulis di dalam buku biblos mereka. Jadi sebenarnya mereka ini orang-orang yang keras hatinya, tidak mau mencari kebenaran yang hakiki. Jadi mereka hanya melontarkan fitnahan yang keji tanpa dasar, tanpa ilmu. Tapi begitulah indahnya Islam ini, maka kita sebagai umat muslim hanya wajib mengkanter setiap pinahan-pinahan orang-orang kaum kafir laknatullah, siapapun itu mereka. Tetapi yang sering melontarkan fitnahan bahwa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelaku pedofil ini adalah sahabat-sahabat kita Kristen. Tetapi mereka sendiri tidak bisa membuka mata dan membuka hatinya belajar untuk membaca buku biblosnya sendiri. Jadi buat sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, jika ada fitnah-fitnah yang dilakukan oleh kaum kafir laknatullah, silakan berkomentar di kolom komentar nanti, dan insya Allah akan saya angkat fitnahan-fitnahan dari orang-orang kaum kafir ini dan mengantarnya dan juga menamparnya dengan isi buku biblos mereka sendiri. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu semakin istiqomah di dalam menjalani ibadah kehidupan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.